Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan membawakan materi pinjaman biaya sekolah. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yunia Lestari, yang kedua ada Zora Tusifa, yang ketiga ada Umaira, yang keempat ada Zara Anissa, yang kelima ada Siti Suherni, yang keenam ada Jovan Zafis, yang ketujuh ada saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal, yang ke-8 ada Mei Safni, yang ke-9 ada Mara Hasna. Ya, definisi. Definisi merupakan pinjaman dana pendidikan merupakan fasilitas dari bank atau lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman uang untuk kebutuhan pendidikan di suatu instansi, baik di awal ataupun pertengahan pendidikan. Biasanya, pinjaman uang pendidikan memiliki suku bunga yang cenderung lebih kecil dan berjangka panjang. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Zahra. Selanjutnya ada skema, yaitu orang tua murid atau mahasiswa mengajukan pinjaman dana pendidikan multijasa pada bank syariah. Kemudian, bank syariah akan membantu dalam mengurus biaya pendaftaran apa saja yang harus dibayarkan kepada lembaga terkait agar bisa masuk sekolah. Bertindak sebagai orang tua siswa ataupun mahasiswa bisa mengajukan pembiayaan multijasa IB Pendidikan Lembaga Perbankan Syariah. Selanjutnya, bank syariah tersebut akan membantu mengurus biaya pendaftaran masuk sekolah yang dibayarkan secara langsung pada lembaga pendidikan. Sebagai contoh, ialah ketika Anda mengajukan pinjaman sebesar 20 juta. Jika memang disetujui, maka biaya tersebut akan langsung ditransfer oleh bank syariah pada rekening lembaga pendidikan. Terkait dengan jasa tersebut, bank syariah akan mengenakan fee atau biaya sewa kepada nasabahnya sebesar misalnya 1 juta. Jika nasabah akan membayar angsuran biaya pendidikan pada bank syariah selama 1 tahun, maka cicilan yang harus dibayar oleh nasabah ialah sebesar 21 juta dibagi 12, hingga cicilan sebesar 1,75 juta setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama ada suku bunga. Dalam pinjaman konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen disertai dengan suku bunga. Sedangkan pada pembiayaan dana syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba. Maka dari itu, pembiayaan syariah tidak mengenal prinsip akad bunga, melainkan menggunakan akad yang berprinsip syariah, seperti akad murabahah, akad al-bai, wal al-istijar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, konsumen akan terhindar dari transaksi ribawi, spekulatif, dan ketidakjelasan dalam akad. Selanjutnya ada akad dan bentuknya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana pendidikan syariah yaitu akad jual beli manfaat atau jasa, yaitu ijarah multijasa. Ijarah multijasa merupakan produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Al-Ijarah biaya pendidikan merupakan bagian dari pembiayaan Al-Ijarah multijasa, yaitu skim pembiayaan yang menyalurkan dana untuk keperluan biaya pendidikan yang berkenan dengan jasa keuangan, misalnya biaya SPP, biaya transportasi, biaya sewa kontrakan, biaya hidup, biaya untuk beli alat tulis dalam waktu tidak tertentu. Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar atau memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Pendidikan merupakan barang konsumsi atau consumption good, menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan yang dan karenanya masyarakat membutuhkan
dilakukan terus-menerus. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan, semakin besar kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pendidikan merupakan barang investasi yang berarti sejumlah pengeluarannya untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Perjanjian. Pada pembiayaan dana syariah, perjanjiannya menggunakan akad yang berprinsip syariah. Prinsip yang digunakan tentu saja saling terbuka dan menguntungkan. Sebagai contoh, Anda dapat mengajukan pembiayaan dana syariah dengan menggunakan akad al-bai al-istijar. Pada perjanjian ini, Anda melakukan transaksi pembiayaan dana syariah untuk keperluan produktif atau modal usaha, atau keperluan konsumtif atau wisata, umroh, dan pernikahan. Dalam hal ini, Anda sebagai konsumen dan perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah dapat bekerja sama dengan cara terbuka untuk mencapai kesepakatan di awal agar saling menguntungkan. Selanjutnya jenis risiko. Dalam sistem pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan dalam prinsip syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyediaan dana syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Sebagai contoh, seorang konsumen meminjam dana tunai sekitar 30 juta untuk keperluan modal usaha dengan menggunakan prinsip pinjaman konvensional. Di sini, konsumen tersebut diwajibkan untuk membayar kembali pokok pinjaman dengan risiko penambahan bunga yang telah ditentukan. Sementara itu, pada pembiayaan dana syariah tidak berlaku bunga, sehingga meminimalisir risiko yang terjadi saat proses pembayaran angsuran. Perbedaan yang keempat yaitu ketersediaan pinjaman. Pembiayaan dana syariah menawarkan layanan produk yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak terdapat dalam pinjaman konvensional. Contohnya, pembiayaan untuk layanan produk umroh. Setelah mengetahui perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional, nasabah perlu juga mencermati beberapa aspek lain dalam mengajukan pembiayaan dana syariah. Tujuannya agar pembiayaan yang nasabah inginkan tetap aman. Pertama, selalu pastikan layanan pembiayaan yang nasabah tuju sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan demikian, dapat dipastikan lembaga keuangan tersebut aman. Yang kedua, perhatikan transparansi dari lembaga pembiayaan tersebut. Transparansi merupakan kunci penting saat menggunakan fasilitas pinjaman. Selalu perhatikan berapa nominal yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, dan mekanisme pelunasannya. Dan pastikan juga pinjaman yang nasabah ajukan itu dikenai biaya tambahan atau tidak. Kemudian keuntungan. Bagi nasabah ada beberapa keuntungan pinjaman syariah yang bisa didapatkan. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, pelayanan lebih intens. Fasilitas yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dari fasilitas produk keuangan konvensional. Akan tetapi, karena nasabah syariah lebih sedikit dibandingkan konvensional, maka pelayanan yang Anda dapatkan akan lebih intens. Yang kedua, dijamin halal. Sistem penjaminan syariah tanpa riba sehingga dijamin halal oleh agama Islam. Ini tentu akan sangat menguntungkan bagi Anda yang ingin lebih total dan hati-hati dalam bermuamalah sesuai tuntunan agama. Yang ketiga, sistem akad yang meringankan. Selain bebas riba, akad pinjaman syariah juga mengharuskan adanya pembagian risiko keuangan. Apabila terjadi permasalahan di tengah proses pelaksanaan akad, pihak bank umumnya akan membantu nasabah syariah memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, berzakat. Faktanya, sebagian keuntungan dari produk keuangan syariah akan dialokasikan untuk zakat. Alokasi keuntungan untuk kegiatan zakat dan sedekah umumnya 2,5% dari total keuntungan. Sehingga saat menjadi nasabah syariah, Anda bukan hanya mendapatkan kemudahan finansial, tapi sebagian transaksi Anda juga akan menjadi pahala ibadah. Lanjut. Kekurangannya, lembaga keuangan syariah rawan terhadap penipuan dari pihak nasabah karena menganggap bahwa semua nasabah syariah memiliki itikat baik.
Bisa terjadi penyalahgunaan dana pinjaman oleh nasabah sehingga merugikan pihak lembaga keuangan. Sistem bagi hasil yang menguntungkan merupakan peluang menggiurkan untuk melakukan kecurangan demi kesenangan diri sendiri. Sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga pinjaman memerlukan perhitungan yang cukup rumit. Banyak terjadi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan sehingga butuh waktu untuk menentukan besarnya jumlah nominal yang akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Agar saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariah, maka dari itulah prosesnya cukup rumit. Kebijakan risiko ditanggung bersama membawa konsekuensi pada proses pengajuan pinjaman yang agak berbelit, lebih sulit dibandingkan pinjaman konvensional. Tujuannya untuk melindungi nasabah dan lembaga penyediaan jasa pinjaman, karena lembaga keuangan penyediaan jasa pinjaman juga ikut menanggung jika terjadi risiko selama masa pinjaman berlangsung. Memilih jenis pinjaman perlu dipertimbangkan secara matang. Masing-masing pinjaman mempunyai kelebihan dan kekurangan yang bisa disesuaikan dengan kondisi nasabah. Nominal yang dibutuhkan, urgensi, besarnya angsuran adalah hal pokok yang menjadi perhatian. Jika perbandingannya adalah beban, biaya, dan bunga, maka pinjaman syariah adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan bantuan dana segar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.